Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ittaqillaha haitsu kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih berkenan memberikan limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Mudah-mudahan setiap karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita mampu menjadikan kita menjadi orang-orang yang bersyukur atas segala nikmatnya, yang dengan kesyukuran tersebut Allah ridho kepada kita semua sehingga Allah memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan juga kepada seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Yang mudah-mudahan kita semua adalah barisan umat Rasulullah yang nanti di yaumil qiyamah Allah kumpulkan kita kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan sisa pembahasan satu bulan yang lalu. Bulan lalu kalau tidak salah kita membahas tentang pasar dalam perspektif Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini pun masih seputaran pasar. Kemarin kita tahu bahwa di hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Rawahu Muslimun. Hadisnya keterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai kepada beliau. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat terbaik, tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjid. Jadi alhamdulillah kita semua sekarang sedang berada di tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita pun menjadi insan-insan yang dicintai Allah. Turun mahabbatullah, kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua karena kita sedang berada di tempat terbaik, tempat yang Allah sukai, yakni masjid-masjid. Masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa abghadul bilad ilallahi aswaquha, dan tempat terburuk, tempat yang paling dibenci, tidak disukai Allah Subhanahu wa taala adalah aswaquha, pasar-pasar. Terjemahan atau tafsir hadis ini menurut Imam An-Nawawi kemarin bahwa qauluhu ahabbul biladi ilallahi masajiduha, sabda Rasulullah tentang bahwa masjid adalah tempat terbaik, tempat yang paling dicintai Allah, li'annaha buyutut ta'at, karena masjid itu adalah tempat atau rumah-rumah ketaatan. Sebagaimana hari ini kita rasakan, dominasi pikiran kita ketika sedang di masjid kemana Pak? Dunia atau akhirat? Aslina aya keselip dunia, aya waenya, tapi mayoritasnya akhirat. Kita ketika di masjid, dominasi pikiran kita adalah akhirat. Dominasi pikiran kita adalah taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu memang masjid itu diciptakan untuk manusia-manusia lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti di luar masjid seseorang tidak bisa takwa, di luar masjid tidak bisa taat, bahkan nanti di pasar tidak bisa taat, bukan seperti itu. Tapi ini mah masjid secara umum tempat taat, meskipun dalam pengecualian. Ada nggak yang di masjid berbuat dosa? Ada kan ya, di masjid maok,
sendal gitu ya, mau HP itu, mau tas jamaah atau mau kotak amal gitu ya, mau sendal ustad aya gitu ya. Sim kuring jumaahan kamari pas uih jumaatan, sendal gitu ya. Bisaan ya sendal nu ustad gitu nya. Sigana maneangan karomah mah nya. Duka teka aja gitu ya. Padahal sendalna awon gitu ya. Jadi masjid pun ada untuk tujuan-tujuan dunia, tapi secara mayoritas masjid itu buyutut ta'at menurut Imam An-Nawawi. Wa asasuha 'ala taqwa, dan masjid itu dibangun atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun ada juga masjid yang nanti dibangun bukan dasarnya takwa, yang kita sebut masjid dirar ya. Masjid untuk memata-matai kaum muslimin gitu. Tapi secara mayoritas masjid itu dibangun atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu abghadul biladi ila Allahi aswaquha, menurut Imam An-Nawawi bahwa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bahwa tempat terburuk, tempat paling dibenci Allah adalah pasar-pasar, li'annaha mahallul ghish, karena pasar adalah tempatnya ghish. Ghish itu apa? Pelajaran yang lalu masih ingat atau masih lupa? Lupa wae. Ingat wae. Mahallul ghish, pasar itu tempat ghish. Di hadis disebutkan man ghasyana falaisa minna. Asa sering membacakan hadis ieu teh tapi hilap wae nya. Barang siapa yang melakukan ghish falaisa minna, maka bukan bagian umat kami. Itu terjemahan yang striknya. Sementara terjemahan yang agak soft, agak lembutnya, bukan tradisi kami, bukan syariat kami, bukan kebiasaan kami melakukan ghish. Ghish itu melakukan penipuan. Sebagaimana ketika Rasulullah sidak ke tukang gandum, Rasul memasukkan tangannya, gandum yang di displaynya bagus tapi dalamnya kualitasnya jelek, maka itulah ghish. Kata Rasul, kenapa kamu tidak menampakkan gandummu yang basah dan busuk supaya calon pembelimu tahu kualitas gandummu yang sebenarnya? Man ghasyana falaisa minna, barang siapa yang melakukan ghish maka bukan bagian umat kami, kata Rasulullah. Maka tadi bukan tradisi kami, bukan syariat kami, terjemahan yang lainnya seperti itu. Jadi pasar mahallul ghish, tempat terjadinya ghish. Meskipun yang namanya penipuan mah di pasar ogen seueur, tapi mayoritasnya di pasar tempat yang paling umum terjadinya ghish gitu. Pengelabuan, penipuan dan lain sebagainya. Iklan A dikirimna C gitu, itu ghish. Nu diasaan kena amis, anu dikilona hasem, nah itu ghish gitu. Tukang nangka, bari tukang jeruk, mangga cobian heula ibu, Bu Haji cobian heula, amis dicobian mah. Tapi ketika ka imah jadi hasem atau tiis itu ghish. Jangan main-main. Falaisa minna, bukan bagian umat kami. Maka di pasar kenapa tempat terburuk? Kata Imam An-Nawawi mahallul ghish. Di pasar kenapa tempat terburuk? Kemarin Imam An-Nawawi menyebutkan mahallur riba. Di pasar mah tempat riba. Kenapa pasar tempat terburuk? Mahallul aimanil kadzibah, tempat sumpah palsu terjadi di pasar, mau penjual atau pembeli. Padahal ancaman bagi orang yang sumpah palsu, Quran surat Ali Imran ayat, ibu-ibu nusok nyatet mah ayana paririmona Bu atanapi hilap keneh deui, hilap keneh. Ali Imran 77. Mun mustami hilapan ieu teh buat ustad mah keuntungan. Jadi ustad teu kudu neangan materi anyar gitu. Nu eta deui da mustamina ge pohoan gitunya. Ali Imran 77. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim.
Bagi siapa ancaman 5 ancaman ini berlaku? Bagi orang yang sumpah palsu dalam dagangnya, sebagaimana asbabun nuzul ayat ini menerangkan demikian di tafsir Ibnu Katsir. Di tafsir Ibnu Katsir menerangkan, dan juga di kitab Imam Bukhari Kitabul Buyu ada satu hadis yang menerangkan tentang asbabun nuzul turunnya Quran surat Ali Imran 77 terkait dengan tukang dagang yang sumpah palsu. Demi Allah barang aku sudah kamu kirim, padahal belum dikirim. Demi Allah barang kemarin sudah saya serahkan barang itu kepadamu. Dia menyebut demi Allah, padahal kemarin tidak terjadi serah terima apapun. Tapi dia demi Allah gitu. Sumpahnya sumpah palsu. Maka turun ayat ini sebagai ancaman orang yang memperjualbelikan sumpah dan palsunya, sumpah dan janjinya yang palsu atas nama Allah, maka ancaman Allah tidak akan memberikan sedikit pun pahala pada hari kiamat. Allah tidak mau bercakap-cakap dengan mereka. Allah tidak mau melihat mereka di hari kiamat. Allah juga tidak mau mensucikan dosa mereka, dan bagi mereka siksaan yang pedih. Salah dagang, salah transaksi, ancamannya 5. Ayat ini bukan orang yang salah sholat ternyata. Salah sholat bahaya, salah dagang pun bahaya. Jadi jangan ada pengotak-ngotakan seolah yang bahaya itu salah sholat, seolah yang itu salah ibadah saja, padahal salah dalam muamalah pun bahaya juga. Sama ancamannya 5, diakhiri dengan walahum adzabun alim, bagi mereka siksaan yang pedih, padahal salah dagang. Demi Allah barangnya ori padahal KW. Demi Allah barangnya tinggal 3 lagi, 4 lagi, padahal masih banyak di gudang, untuk menimbulkan scarcity effect gitu ya, efek kelangkaan sehingga harganya naik. Itu gak boleh, hati-hati kalau menyebut demi Allah, karena receh kan, tersopan melibatkan Allah yang maha agung secara asmanya untuk menarik dunia yang sedikit. Pernah saya sampaikan dalam sebuah keterangan bahwa nilai dunia ini di mata Allah Subhanahu wa taala tidak lebih berat dari sebelah sayap nyamuk. Karena di keterangan disebutkan, seandainya dunia ini lebih berat dari sebelah sayap nyamuk, maka dipastikan aku tidak akan memberi seteguk air pun kepada orang kafir, kata Allah. Buktinya hari ini orang kafir diberi seteguk air? Bukan hanya seteguk air, dunia diserahkan semuanya kepada orang kafir ibaratnya. Berarti memang nilai dunia itu tidak lebih berat dari sebelah sayap nyamuk. Berapa beratnya sebelah sayap nyamuk? Di kiloku digital kadetek mual muanya kedah ngau kilo khusus sebenarnya ukuran oge duka sepersekian nawan gitu, kita nggak tahu. Itu ibarat dunia yang hari ini kita perebutkan, kita merebutkan senilai itu. Atau di hadis yang lain mah disebutkan dunia ini ibarat bangkai anak domba yang cacat. Ibu hoyong di pasihan bangkai anak domba anu cacat, jang naon nyebunya. Nah, itu dunia yang kita perebutkan hari ini. Tapi meskipun demikian bukan berarti kita menjauh dunia, bukan. Silahkan kita menikmati dunia, tapi jangan pernah hilang orientasi, salah orientasi. Ketika kita hilang sesuatu dari dunia, anggap kecil saja. Karena ada yang lebih berat dan lebih besar daripada sekedar dunia, yakni akhirat gitu. Orang maka kehilangan dunia sedikit pun jauh dari Allah, kan? Bahaya tuh. Kita kehilangan dunia yang hina, justru kehilangan akhirat juga gitu. Jadi jangan seperti itu. Dunia tuh ala kadarnya saja, hanya sebatas walatansa nasibaka minad dunya, kata Allah. Jangan sampai lupa saja, karena dunia itu tempat kita lewat. Jadi bukan berarti kita entong menikmati dunia, enggak, bukan itu. Silahkan nikmati dunia itu, tapi seperlunya. Jangan sampai hilang tujuan, hilang fokus, hilang orientasi dan salah orientasi, begitu. Ya, khatul iman yang dimuliakan Allah, Imam An-Nawawi tadi menyebut pasar tempat al-aimanil kadzibah, sumpah palsu. Kemudian juga pasar tempat
wa ikhlafil wa'd, tempat menyalahi janji. Kalau janji ingkar, tempat ingkar janji. Meskipun ingkar janji itu bukan hanya di pasar, tapi mayoritas orang pasar disifati dengan orang-orang yang suka ingkar janji. Padahal kita tahu yang ingkar janji siapa? Orang-orang munafik. Ayatul munafiki salasun. Tanda orang munafik itu ada 3. Pertama, wa idza wa'ada akhlafa. Ketika dia berjanji dia ingkar. Nah, maka hati-hati. Keingkaran dalam janji kita di pasar itu bisa menjadi satu indikator ada kemunafikan dalam diri kita. Kemudian ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, pasar juga diidentikan dengan secara khusus oleh Imam An-Nawawi tempat berkumpulnya segala bentuk dosa. Dilempengkeun nama gitu. Kenapa pasar tempat terburuk? Karena pasar tempat berkumpulnya segala bentuk dosa gitu. Tapi tadi kesimpulannya bukan berarti kita nggak boleh ke pasar, karena ada juga nanti dari golongan para sahabat yang ketika Rasul menerangkan tentang hukum-hukum di pasar, ciut nyalinya, sehingga berkesimpulan kalau demikian berarti orang ulah ke pasar karena loba dosa anu tadi, Pak. Maka ini menjadi asbabun nuzul turun Quran surat Al-Baqarah ayat 198. Allah menurunkan Quran surat Al-Baqarah ayat 198, "Walaisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlam min rabbikum." Tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari keutamaan Allah dari hasil interaksi dan transaksi kita di pasar melalui kegiatan perekonomian. Kalau dilempengkeun mas sepertos gitu, tidak ada dosa kata Allah. Jadi yang berdosa itu bukan ke pasarnya, tapi ketika di pasar melakukan aktivitas-aktivitas terlarang. Maka sebagai kaum muslimin fahami muamalah, teori muamalah ini, walaupun nanti teorinya banyak, tapi sebenarnya cukup untuk kita memahami muamalah dengan mengenali larangan-larangan yang tidak boleh kita lakukan gitu. Sehingga kita tidak terjerembab kepada kesalahan-kesalahan dalam bab muamalah, termasuk tadi ghish, termasuk berbohong, berdusta, kemudian membagus-bagus barang dan sebagainya, padahal tidak seperti itu. Nah, itu hati-hati dan harus dihindari. Jadi meskipun tadi banyak peluang untuk dosa, tapi bukan berarti kita tidak boleh ke pasar. Justru orang muslimlah yang harus menguasai pasar. Karena kalau orang muslim tidak menguasai pasar, akan ada banyak ketidakmaslahatan terjadi gitu. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena tadi di pasar itu banyak potensi dosa, maka sudah menjadi hal yang sangat mutlak untuk kita memiliki pemahaman yang baik seputar din, seputar agama Islam, terutama dalam hal ini menyangkut perkara muamalah gitu. Oleh karenanya Bapak Ibu jangan merasa bosan untuk belajar muamalah, karena urgensinya tadi disampaikan. Kesalahan kita dalam bab ini pun sama berbahayanya dengan ketika kita salah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya semua aktivitas kita adalah semuanya pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sholat kita yang dinilai sebagai ibadah, tapi ketika kita di pasar pun itu pun menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru sebagai kaum muslimin harus kita menjadikan aktivitas kita di pasar menjadi aktivitas berharga yang dapat mengantarkan kita untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, bahkan dengan tingkat surga yang lebih dari sekedar surga biasa. Karena nanti ada kabar gembira bagi para pelaku pasar yang mampu menghindari larangan-larangan Allah, yang mampu mengedepankan nilai kejujuran dan amanah. Allah janjikan masuk ke surga dengan surga bawah level para nabi, para syuhada dan para siddiqin. At-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin wasyuhada'i wasiddiqin. Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, para syuhada dan para siddiqin. Itu menggambarkan, kata para ulama, tingkat surganya bukan main-main. Makom surganya tinggi.
Meskipun bukan berarti satu surga dengan Nabi, satu surga dengan para syuhada, tapi ini menggambarkan makom surganya dekat dengan makom para nabi, makom para syuhada, dan makomnya para siddiqin. Selama kita aktivitas di pasarnya tidak melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jauhi ghish, jauhi sumpah palsu, jauhi dusta, jauhi hal-hal yang sebenarnya ada singkatannya yang sudah pernah saya sampaikan di beberapa forum. Singkatannya Maghrib Big Night gitu ya. Kalau di grup berperan sudah saya sampaikan. Jadi tahu yang harus kita hindari di pasar, akronimnya singkatannya Maghrib Big Night. M-nya Ma-nya maisir. Sudah dijelaskan? Sudah. Nging belum? Sudah. Kita harus hilap deui. Hilap deui. Itu maknya. Kemudian G-nya gharar. Sudah dijelaskan? Sudah. Tos molotok? Insyaallah. Atau napi hilap kene? Hilap kene. Ke diulang deui, gampang lah. Gharar. Ribnya riba. Maghrib, maisir, gharar, riba. Terus diterangkan sadayana. Bignya B yang pertama bai'ul mudhar. Ieu mah teh acan sigananya. Bai'ul mudhar itu jual beli di mana kita memanfaatkan kelemahan orang. Contoh aya jalmi anu butuh BU teh naon? Nah gitu, butuh uang gitunya. BU harga 1 juta dijual 500.000. Gencet deui ku urang teh. Apal si eta teh BU-na BU banget, BUB gitunya. BU banget gitunya. Maka sebae 400, 300 mah erek dibayaran ku saya, itu mudhar. Memanfaatkan kelemahan orang, enggak boleh. Sebagai kaum muslimin yang baik, boleh kita transaksi di 500.000 karena dia yang menawarkan, itu pun menolong dia, tapi alangkah lebih baiknya kita beli di harga normal. Kalaupun harga normalnya misalkan 700, kamu yosku saya welah 700 we bayar harga normalnya, itu top tuh. Harga teman namanya tuh. Ya. Eta harga teman sanes? Harga teman biasa lebih murahnya. Nah, kalau motor itu kita memanfaatkan kelemahan orang untuk kita memiliki menekan lagi. Karena dia bargaining positionnya lemah. Daya tawarnya lemah. Hafal saya tadi butuh pisan. Kabatur eueuh nu meuli gitu. Harapannya kepada kita. Maka ke urang didedetkeun deui, itu motor enggak boleh. Tapi kalau kita membeli di harga yang dia tawarkan, masih ada sebagian ulama yang membolehkan. Karena itu pun menolong dia. Toh kita tidak sedang memaksa, dia yang menawarkan gitu. Karena pada dasarnya membuat harga itu salah satunya dibolehkan datang dari pemilik barang. Ibu memiliki barang A, dijual berapapun kumaha ibu atau kumaha batur? Kumaha kita kan pemilik barang nanti 1 juta. Terus karena kita ingin melepas barang itu, tadi BU ceritanya, maka kita lepas di 500. Sebenarnya hak kita mau dijual berapa. Tapi kalaupun dia sudah menawarkan 500, nah kita memanfaatkan situasi itu yang jadi nggak boleh, mudhar. Kalau kita membeli di harga yang dia tawarkan, tidak mengapa, mangga, boleh-boleh saja gitu. Karena itu pun sudah membantu gitu ya. Tapi lebih ihsannya kita beli di harga pasar, harga normal. Tong kayak gituan aja saya mah balad pan saya teh balad kamu. Geus saya beli 700. Nah itu ihsan gitu namanya. Kita berlaku lebih baik daripada yang dia tawarkan. Kemudian I yang bignya. I-nya apa? Ikrah. Pemaksaan, intimidasi. Jangan sampai Bapak Ibu pelaku pasar, pedagang atau apapun itu melakukan intimidasi, paksaan ketika menjual barang. Ustadz jual dedet kumaha? Aya nu sok jual dedet. Maksa henteu. Pami nu meulina merasa kapaksa, apalagi nanti ada orang yang enggak enakan gitu ya kalau dipaksa gitu ya.
sehingga beli begitunya. Padahal di tukang ngeremet, nah itu nggak boleh. Karena transaksi itu harus antarad. Innamal bai'u antarad. Jual beli itu harus sampai pada level saling ridho. Tidak boleh ada ngeremet di belakang. Kalau ikrah, paksaan, intimidasi atau jual dedet meskipun ke teman, kecuali kita bisa memastikan temannya itu ridho dijual dedet, itu beda kasus. Tapi kalau kita lihat gelagat teman kita sudah beda, merasa jual dedet ke orang, maka jangan, Pak. Nggak akan barokah. Allah cabut barokahnya karena tidak tercapai saling ridho. Dan jual beli itu harus mencapai level antarad, saling ridho gitu. Jadi pami bade jual dedet, pastikan jual dedetnya itu melahirkan antarad antara kedua pihak. Sami seserian misalkan jeung batur anger si eta mah ka urang teh, kan itu mah berarti sudah ada kedoan ya, beda gitu. Tapi lamun ka batur jangan. Terlebih engke celah ieu barang sok beuli heula nya keun we gampang mayarna mah. Gampang mayar nama pek teh isukna nagih, aku mau gitu mantong gitunya. Itu mah ada goror dalam bab cara pembayarannya. Itu nggak boleh. Kalau mau ya mau sok sabulan ku abi, nah itu boleh. Tapi kalau misalkan ya sok gampang lah, pokoknya mah asal abi keluar barang gitu. Pokoknya mah asal abi keluar barang ieu sok cepeng heula canak gitu. Mayar nama iraha we gampang. Pek teh 2 poe deui geus nagih. Nah itu tidak betul gitu, orang seperti itu ikrah, nggak boleh Pak, ada ikrah. Terlebih ikrah yang memang terang-terangan, paksaan yang terang-terangan. Ibu membeli barang karena merasa terintimidasi, bapak membeli barang karena merasa terancam keamanan, maka dipastikan haram tuh hasilnya dari bab kita menjual dengan sistem paksaan. Seperti punten jual beli di bis kan kadangkala suka ada oknum yang jualannya dengan intimidasi. Ibu dina beus nyalira dianggap lemah, kemudian disimpen nalahunan teh gitunya. Ibu lah tah mangga, ibu teh nolak sieun gitunya sorangan. Katambah nu dagangna misalkan mukanya tidak bersahabat gitu ya, sudah ciri-cirina mengarah ke sieun pokoknya namanya pika sieun, maka itu haram hasilnya. Ketika ibu membeli dengan ada intimidasi atau paksaan, ada ikrah, itu nggak boleh. Kemudian big. G itu goben. Sudah diterangkan goben? Acan, nasur nu acannya. Goben. Goben itu lamun bahasa Sunda nama nekuk. Nekuk harga. Maka itu nggak boleh. Kena anu datangna orang luar, apalagi gitu ya, orang asing mampir ke toko ibu, ke tempat jualan ibu lah, ieu mah da moal ka dieu jiga nama moal deui ka batur mah 20.000, ka eta mah 50.000, itu nekuk goben, haram, nggak boleh. Di Islam kalau ibu sebagai pembeli yang ternyata katekuk, ada perlindungan konsumen yang namanya khiyar goben. Khiyar mah sudah ya? Apa khiyar? Acan diwae. Khiyar mah opsi memilih untuk batal transaksinya. Jadi ibu sudah sampai ke rumah, geuning nu kieu teh 50.000. Ari ibu meserna 80.000. Berarti ada selisih 40.000 dari harga umum. Terlebih itu harga eceran tertinggi, itu goben. Boleh khiyar goben. Bapak abi kamari di dia meser 100.000, padahal di batur pangaosna 40.000. Abi bade batal, dibatalkan, ditampi pembatalana atau ibu dicarekan? Dicarekan. Dan udah dagang nage matak nekuk oge teu paham syariat gitu ya. Kalau dia paham syariat, gak mungkin dia nekuk harga, karena dia tahu konsekuensinya. Jadi bedakan antara nekuk harga dengan kita membuat harga di luar harga yang berlaku. Misalkan sama-sama punten, sama-sama jualan es teler,
yang lain mah 10.000, tapi ibu menjual 50.000 dengan varian tertentu, boleh nggak? Boleh. Nekuk ente? Ente. Karena judulnya ge jelas. Es teh Rabi mah 50.000. Terserah ek meser heug ente kajeun gitunya. Tapi lamun disebut nekuk mah harga itu seragam dan memang variannya sama gitu. Nggak ada beda sama sekali. Kalau di obat mah ada HET kan ya, harga eceran tertinggi itu. Itu lebih pas, gampang tuh identifikasi gobennya. Ketika ada yang menjual di atas HET, maka kita berhak untuk khiyar goben. Bapak HET nage 50.000, saya beli 80.000, batal saja, saya cari apotek yang lain. Itu harus batal. Tapi nyata tadi kelamun faham syariah, mata goben gitu, faham syariah gitu ya. Nah itu goben dilarang dalam Islam. Jadi goben itu beda, nekuk dengan kita membuat harga di luar harga yang berlaku ketika kita memiliki keunggulan tersendiri gitu di dalam produk yang kita buat. Tapi goben mah barang yang sama tuh Pak, barang yang tidak ada beda sama sekali, tidak ada varian sama sekali, sama barang nate eta unggul, batur mah 20.000, ari bapak ngajual 100.000, itu goben gitu. Goben fahish dalam syariat. Kemudian najas, maisir, gharar, riba, bai'ul mudhar, ikrah, goben, najas. Naha Rasulullah anin najas. Rasul melarang praktek najasi. Praktek najasi itu ada berbagai macam bentuk. Kalau dilelang, praktek najas itu terjadi ketika kita menyusupkan tim dalam lelang yang kita laksanakan dan dia ikut menawar padahal dia peserta palsu, ikut ngebid gitu ya, 10 juta, 15 juta padahal dia palsu yang 15 juta teh. Diciptakan seperti itu agar pembeli asli menaikkan di atas itu 20 juta nu asli eta mah, nu palsu deui 25, nu asli deui kan 30, nu palsu di 35, nu asli 40. Kemudian setelah itu misalkan qadarullah ternyata anu palsu pangluhurna 55, nu aslina eueuh deui gitu. Sehingga besoknya atau di kemudian hari lelang ulang. Pan kamu ditenggeus aya nu meunang gitu nya. Nu harga tertinggi, oh eta mah baladna, itu najas. Termasuk kita menciptakan kesan seolah-olah barang kita itu laku terjual. Untuk mengesankan penggiringan opini. Mohon maaf kepada para pemain marketplace nih. Ada fake review, ada fake order, ada fake apa lagi? Review palsu, review order palsu gitu. Ibu kalau ke toko online melihat tampilan 5 barang terjual dengan 5.000 terjual, mau beli yang mana? 5.000. Masalah enggak? Ya enggak masalah kalau memang 5.000 itu asli penjualannya segitu. Tapi kalau 5.000 itu hasil injek, hasil nyuntik dengan ada jasanya gitu, maka itu hati-hati. Bapak Ibu telah mempraktekkan najas, menggiring opini dengan sesuatu yang dusta, menggambarkan bahwa barang kita itu sudah 5.000 terjual padahal karak payu 2. Kan bohong gitu. Maka bahaya. Usada teu nanaon pihak marketplace oge nya cek marketplace mah teu nanaon aya cek syariat. Ari urang hirup engke surgana ti marketplace. Kan ti syariat gitu ya. Karena ada nanti yang berpemahaman seperti itu. Da Ustaz memang cara main di marketplace mah seperti itu. Legal menurut marketplace, tapi tidak legal menurut syariat. Nya sing resmi we gitu nya. Pami karak 15 nya 15 we. Apakah nanti akan mengurangi rizki kita ketika kita tampilnya 15? Nah itu kadang kalamanya orang teh cenderung bab rizki teh loba teuing asup otak gitu. Padahal kan rizki mah teu ngotaknya. Henteu gitu nya. Meskipun ya kita ada sisi ikhtiarnya, tapi tetap ikhtiarnya harus syariat. Mau ikhtiar syariat mau teu syariat kan rizki masa gitu. Maka kata Rasulullah, manusia itu ketika habis rizkinya kan bakal maut nyebunya. Tidak akan dulu meninggal
ketika sebelum sempurna jatah rizkinya, hatta tastawfiya rizquha, sehingga sempurna jatah rizkinya. Ada lanjutannya, fa ahsinu fit talab, maka carilah rizki tersebut dengan cara yang ihsan, dengan cara yang tidak melanggar syariat. Toh pada dasarnya rizki itu akan sampai, kata Allah, pasti akan sampai. Justru rizki itu akan tercegat dengan maksiatnya kita gitu. Nah gini Ustaz, abi mah makin begitu oke laku jadi beunghar nya, berarti beungharna istidroj gitu ya, disungkun ku Allah Subhanahu wa taala gitu. Berarti kita sudah kena sungkunan Allah Subhanahu wa taala. Itu bahaya. Maka jangan mempraktekkan najas, karena najas adalah perkara yang terlarang. Jadi tadi para pemain marketplace harus hati-hati, reviewnya harus review beneran, testimoninya harus testimoni beneran gitu. Jadi kan ada testimoni bayaran kan? Ya, testimoni bayaran, padahal belum pernah merasakan produknya, kemudian nulis testimoni gitunya. Nah itu bahaya, jangan. Itu termasuk najas kalau dalam syariat. Kemudian I yang selanjutnya, big night. I-nya ihtikar. Ihtikar itu penimbunan. Ini pun terlarang. Kata Rasulullah, tidaklah orang yang melakukan penimbunan kecuali dia adalah pendosa. Wa mahtakara illa khati'un. Tidaklah semata-mata seseorang melakukan penimbunan maka dia adalah pendosa. Bedakan Pak penimbunan dengan stocking, stok barang. Kalau misalkan Bapak pelaku bisnis tertentu, harganya sedang jatuh, kemudian Bapak ngaborong untuk stok dan niatan dijual ketika harganya sedang bagus, itu mah prinsip bisnis biasa Pak. Itu mah stok berat. Yang dimaksud ihtikar atau penimbunan itu adalah ketika kita punya sesuatu barang dan barang itu makanan pokok, kebutuhan pokok, dengan tertahannya di gudang kita menimbulkan gejolak harga, mempengaruhi harga tertentu, nah itu penimbunan. Biasanya terjadi di sistem kartel kalau dalam ekonomi. Misalkan beras anu nguasai nate 5 orang di Tasik teh. Mangaruhan suplai beras itu 5 juragan beras di Tasik misalkan. Maka yang 5 ini kong kali kong sadayana haji punten gitu ya, juraganana gitu. Pak Haji ulah waka dikaluarkeun biasa di gudang gitu, urang rada tahan we supaya di Tasik rada ngoceak, rada goyang harga ya. Engke lamun tos hargana sesuai dengan yang kita inginkan baru kita keluarkan. Nah itu berarti ihtikar. Siapa yang terzolimi? Semua warga Tasik. Siapa nanti yang akan menuntut di akhirat atas kedoliman 5 orang tadi? Satasik ngantai gitu. Maka sasoleh-soleh na eta jelema, sasoleh-soleh na eta Pak Haji punten, ya mah ilustrasi unggul gitu ya. Maka habis semua pahalanya dipastikan, karena yang menuntut adalah semua warga Tasik. Nukitu disebut dina hadis mah muflisun, orang yang bangkrut. Atadruna mal muflis, tahukah kamu siapa orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut kata Rasulullah, man jaa yaumal qiyamati bi salatin wa zakatin, orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salatnya, dengan membawa pahala zakatnya, tapi habis dengan dosa zalim yang dia lakukan. Ya Allah, baheula anak abi kasakolana dugi ka tuang kunaon teu aya beas, lain teu mampu beli beas, teu aya beasna gitu ya. Siga kemarin minyakan langka ya, tapi ketika harganya sesuai dengan yang mereka inginkan aya deui teu? Aya deui. Asal nama ibu meuli beas kudu mawa KTP gitu nya Bu, kudu saganting hiji gitu nya, saliter hiji. Seueur pengusaha bala-bala anu bangkrut gitu, karena teu tiasa diseupan bala-bala mah nya Bu gitu. Sok sanajan aya anjuran oge atuh ulah digoreng sadayana we cenah, diseupan gitu nya, direbus. Bala-bala jeung gehu mah nya diseupan itu. Moal jadi kan nya. Itu bahaya. Jadi minyak, BBM, kemudian beras, kebutuhan pokok pokoknya
yang nanti menimbulkan kelangkaan di daerah tertentu atau bahkan se-Indonesia, ketika pelakunya itu orang muslim, maka dipastikan dia di akhirat bakal bangkrut, pahalanya bakal dilempar, ditransfer kepada orang yang dizalimi ketika di dunia dengan sebab ihtikar. Maka ihtikar, penimbunan adalah dosa besar dalam pandangan Islam. Kemudian G yang kedua gish yang tadi. Jadi big night kan ya. G yang keduanya gish. Setelah G yang tadi, G yang pertama goror, G yang kedua goben, berarti 3 G ya. G yang ketiga gish. Man ghasyana falaisa minna. Penipuan dalam segala bentuknya itu gish, tidak boleh. Falaisa minna, ancamannya bukan bagian umat kami. Kemudian H, big night, haknya haram. Meninggalkan, menghindari perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. T-nya tadlis, big night, tadlis. Kalau tadlis pengelabuan, sama dengan penipuan sebenarnya ya secara bahasa, tapi contoh tadlis itu ketika seseorang mentransaksikan barang dan barang tersebut ada cacat yang jelas tapi dia tutupi, bahkan dia berharap cacatnya tidak diketahui. Nah itu tadlis, menyembunyikan cacat barang yang dimana cacatnya diketahui, bukan cacat yang lolos sortir ya, tidak berarti tamat teka haja. Kita sudah, perusahaan Bapak Ibu sudah menerapkan QC, quality control yang bagus, tapi namanya manusia ada human errornya. Ayawe nu lepas tina sortiran gitu. Padahal itu tidak layak jual, barang reject tapi katumpukeun. Nah itu mah beda. Yang dimaksud tadlis itu kita tahu secara sadar barang kita itu ada aibnya, tapi kita tutupi. Karena kalau segala dibejakeun, logika kita berpikir moal payu dan sebagainya gitu. Padahal teu kitu oge dina bab rezeki gitunya. Contoh misalkan Bapak menjual HP second, LCD-nya pernah Bapak ganti karena satu insiden tertentu. Apakah dia Bapak bade disebutkan LCD-na ieu teh tos gentos? Moal, sumputkeun we. Sumputkeun. Harusnya kasih tahu. Harusnya di expose gitu ya, dikasih tahu. Karena kata Rasulullah, al muslimu akhul muslim, diawali dengan seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. La yahillu li muslimin ba'a min akhihi bai'un fihi aibun. Tidak halal bagi seorang muslim dia menjual barang yang di sana ada cacatnya. Tidak halal berarti haram. Berarti kalau kita paksakan menjual barang cacat, disembunyikan kecacatannya, kita menerima uang, uangnya adalah uang haram. Misalkan sekarang tuh musim rame, Rajab, sebentar lagi Sya'ban. Penjual pakaian yang sebelumnya barang reject dipisahkan kepada anak buahnya. Barudak hijikeun we dina etalase eta barang-barang anu kancingna non, nah pokoknya nama beda gitunya. Terus aya anu seweh seutak seutikkeun we, zaman usum rame mah da moal ditinggalian keun sugan we atuh gitu, sugan mah teu kaparangiheun gitunya. Pek teh nya teu kaparangiheun, alhamdulillah cenah cacatna teu kaparangi gitunya. Alhamdulillah keneh gitu ngalakukeun maksiat teh nya. Alhamdulillah cenah barang nu eta kajual cenahnya. Padahal yang membelinya di sana pasti ngutruk. Ngomong kete kadulur teh nya si eta kos lain kadulur cenah ngajual ka urang barangna nu kieu gitunya. Persaudaraan langgeng enggak? Rusak. Al muslimu akhul muslim, makanya kata Rasulullah seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Dan dalam Islam prinsip yang disampaikan oleh Rasulullah ketika haji wada, seorang muslim itu haram kehormatannya, haram juga darahnya, tidak boleh diganggu gugat, haram juga hartanya kecuali dengan hak Islam. Harta kaum muslimin haram, haram, nggak boleh kita ambil kecuali dengan mekanisme yang benar, melalui jual beli, termasuk jual beli yang benar gitu. Punten Pak, ieu mah
aya ieuan saalit gitu, aya noda tapalih dieuna teu tiasa hilang ieu noda teh gitu. Jadi ulah disumputkeun, ya Allah mudah-mudahan ieu teu kapanggih gitu nya. Make malibatkeun Allah di wae gitu nya. Rek teu geus kajual teh alhamdulillah mah cenah teu kapanggih gitu nya. Nah itu luar biasa atunya. Enggak boleh. Karena persahabatan kemudian persaudaraan bisa jadi retak gara-gara proses transaksi yang tidak sesuai dengan syariah. Sampaikan apapun kelemahan barang kita supaya menjadi halal. Bapak barang abi teh ieu teh LCD-na tos digentos tapi da LCD-na ge digentos kuno ori deui. Apakah dengan menyebut itu menyebabkan barang kita juga susah laku? Bisa jadi ada orang yang alhamdulillah atuh LCD-na jadi anyar deui gitu nya. Juga bisa jadi kelebihan tersendiri itu. Yose ku abi dipeser gitu. Hanya kadang memang setan juga tidak mau kita melakukan itu. Sehingga paharewos-harewos, nu ieu harewos malaikat, nu ieu harewos setan. Cek setan teh maneh mah boloho ngajual teh cek setannya. Segala dibejakeun gitu nya. Atuh moal payu, dina payuna ge hargana saeutik. Cek malaikat sok we jual, cek rasul kitu gitu nya. Cek rasul bejakeun, rezeki mah da geus ditakar ku Allah na oge. Milih setan milih malaikat. Kahartikeun setan cenah. Kahartikeun setan cenah lamun sakade bejakeun mah moal payu gitu nya. Padahal tidak mesti seperti itu. Nah, itu hal yang harus kita hindari dalam transaksi-transaksi mau di pasar mau di luar pasar. Maghrib big night yang tadi. Meskipun banyak anak-anakan dari masing-masing tema, tapi sebenarnya acuannya arahnya ke sana bahwa ketika ada maisir, ketika ada gharar, ketika ada riba, ketika ada jual beli dengan sistem keterpaksaan, ketika ada harga yang tidak normal, tidak wajar di atas harga pasar, ada najas, praktek yang tidak transparan, kemudian juga ada penimbunan, ada penipuan, ghish, ada keharaman di sana, juga ada tadlis, pengelabuan, maka insya Allah mudah-mudahan transaksi yang kita lakukan adalah transaksi yang legal dalam kacamata syariat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu prinsip yang harus kita pegang teguh. Kemudian di pasar kita pun ada adab-adab yang perlu kita perhatikan. Sehubungan dengan pasar adalah tempat terburuk, maka layaknya kita memasuki satu tempat, maka ada anjuran doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu ke WC ada doanya? Ada. Osok nggak doa? Osok, alhamdulillah. Ke tempat baru osok? Osok nggak doa? Ada doanya? Ada. Ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu salah satu doa yang diajarkan juga oleh Nabi. Gitu. Kita berlindung diri dari segala bentuk kejahatan. Termasuk juga ketika kita masuk pasar. Pasar adalah tempat terburuk, maka logis kita pun harus memiliki pertahanan diri yang mantap supaya tidak tergelincir dalam dosa-dosa yang diterangkan yang tadi. Tidak tergelincir dalam dosa-dosa di pasar, maka para ulama mengajarkan satu doa yang saya pun sudah berulang-ulang mengajarkan doa ini kepada Bapak Ibu sekalian. Pamit hilap deui. Doanya memang sumbernya dari hadis yang dhaif atau dipertentangkan kesohihannya. Tapi menurut para ulama bukan berarti tidak boleh diamalkan. Kita boleh untuk mengambil redaksi doa itu dengan tidak meyakini ini teh dari Rasul, dengan tidak meyakini tentang fadilah keutamaan doa itu. Ini mah semata kita berlindung diri dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada di tempat terburuk. Doanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Badai kamol, badai kaswalayan, badai pasar tradisional, doa itu manya tos ngadoa mentauhidkan Allah syirik, manya tos mentauhidkan Allah, meyakini Allah itu segalanya, kemudian dia berlaku dosa. Mudah-mudahan jadi rem tuh.
Eta gen lamun kahartos nu dibacakeun gitu nya. Maka dimaknai itu, setiap doa itu harus dimaknai supaya meresap. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ka pasar dagang teu payuh hiji acan. Mun tos ngadoa eta insyaallah da stabil mun emosi teh nya. Karena semuanya berasal dari Allah. Allah yang memiliki segalanya. Allah termasuk Ar-Razzaq. Rada oleng lamun pasar teu laku hiji acan. Oleng manusiawi ya. Tapi ketika kita ke pasarnya ngadoa eta, ya mudah-mudahan sedikit terobati bahwa tidak lakunya hari ini itulah bentuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ada harapan mudah-mudahan besok Allah melariskan barang dagangan aku. Pulang dalam kondisi yang meskipun mengsedih gitunya, tapi tetap stabil emosinya. Tapi kalau misalkan tidak ingat Allah, salah naonnya aing mun gitunya. Mun jadi kieu dagang teh gara-gara loba saingan gitunya. Nah, seueur saingan bakal ngurangan jatah rezeki urang. Payuna toko batur bakal menyebabkan jatah rezeki kita berkurang. Moalnya dina keyakinan mah ya. Tapi dina kenyataan gara-gara si eta gitu. Gara-gara aya lapak eta urang jadi tiiseun gitunya. Padahal nah bener gitu, gara-gara batur rame urang jadi kurang jatah rezeki urang. Kan hubungannya sama sekali gitunya. Nggak ada hubungan sama sekali dengan jatah rezeki kita kasedot ku batur gitunya. Lagi-lagi itu mah setan, bisikan setan. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan mah tugasnya memang membisikkan dan menakut-nakuti kita terhadap kefakiran. Sehingga boleh jadi membisikkan untuk hasud. Gara-gara si eta teu dagang nu kitu digigireun lapak urang, dilabrak we ge pasea we kahayang kan setan. Ya. Silaturahmi we terputus. Nu tadi mah dulu raket babaturan raket, tapi gara-gara dagang sarua ternyata jadi beda duduluranna, jadi pegat. Bahaya. La yadkhulul jannata qati'un, moal asup surga jalmi anu mutus tali silaturahim. Maka pastikan nilai-nilai agama seperti inilah yang harus kita pegang. Karena kaditu kadieu itu dina henteu ngabangun mental yang positif pun nanti akan menjadi murang maring gitu ka mana mendinya. Lamun urang teu nyandak hikmah dina segala peristiwa. Kalau kita ke pasar la ilaha illallah, mentauhidkan Allah, insyaallah jiwa kita lebih stabil dibandingkan dengan ketika kita tidak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pastikan zikir, mau zikir itu, mau zikir yang lain, intinya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pensifatan dagang atau pelaku pasar yang diselamatkan Allah dari stempel fujar, yang pertama adalah mereka yang tidak lalai dari zikir, Pak. Di Quran surat An-Nur 37 kan, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Jadi pedagang yang takwa itu diselamatkan dari fujur, dari stempel durhaka kepada Allah. Siapa pedagang yang takwa? Pedagang yang tidak melalaikan aktivitas dagangnya dari zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua orang Arab Baduy, Pak, datang kepada Rasulullah. Yang Arab Baduy pertama bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyun nasi khairun? Wahai Rasulullah, manusia seperti apa yang paling baik? Jawaban Rasulullah, man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Maka di dia pami aya punten, aki-aki sareng nini-nini masih kene hadir di masjid kajian sampai 9:30, manusia terbaik. Kedah suntangan suhu eta teh nya. Guru urang sadayana gitu. Mantala umuruhu wa hasuna amaluhu. Panjang umurnya sekaligus baik amalnya. Tapi aya kan anu beuki kolot, beuki pika sebeleun, beuki naon deui. Lah pokokna mah beuki ieu we pi omongeun gitu nya.
geus beuki kolot teh. Nah itu berarti sabalikna, berarti seburuk-buruk manusia tuh. Mending engal maot tuh ya begitu. Daripada hirup namahan dosa nya, mending engal maot. Tapi da kumaha deui kan maot mati Allahnya gitu. Tapi lamun orang panjang yuswa bari dina kayaan bagus amalnya, itu manusia terbaik, sebagaimana jawaban Rasul kepada pertanyaan Arab Baduy yang tadi. Yang kedua, Arab Baduy tersebut mengatakan, ya Rasulullah, syariat Islam itu banyak. Inna syara'i Allah kasurat. Sesungguhnya syariat Allah itu banyak sekali. Entong iyo kudu iyo kudu iyo ulah iyo kan banyak ya. Dalam bab muamalah kita tadi banyak gitu. Ulah iyo kudu kieu bingung gitu. Maka ajarkan kepadaku satu amalan di mana aku bisa bergantung kepada amalan itu. Apa jawaban Rasulullah SAW? Maka Rasulullah menjawab, jangan berhenti lisanmu untuk membasahi lisanmu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. La tazalu lisanuka ratban min dzikrillahi azza wa jal. Jangan berhenti lisanmu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di Al-Qur'an juga menyebutkan kepada kita sebagai orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Jadi kita boleh Bu tidak sependapat dengan gaya zikirnya sebelah gitu ya. Kelompok sebelah gaya zikirnya nu edan-edanan gitunya menurut kita gitu. Boleh enggak sepakat, tapi jangan lupa terhadap esensi bahwa memperbanyak zikir itu diperintahkan oleh Allah. Jadi ari kabatur moyok, ari urang sorangan garing lisana dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti itu. Atuh kumaha Ustaz? Ya zikir itu kan diperintahkan. Ada zikir yang sudah terbatas, sudah ada setnya gitu. Seperti zikir setelah sholat, tos eta mah kitu gitu. 33 tos 33 gitu ya. Ulah jadi hayang 1000 gitu. Tapi ketika ada zikir yang tidak diangkakan, dimutlakan harus banyak, silahkan sebanyak mungkin. Bukankah kita sudah jadi hafid dan hafidhah? Kalimah thayyibah maksudnya gitu. Subhanallah sudah hafid hafidhah. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi. Allahu akbar sudah hafid hafidhah. Subhanallah, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah. Eta tos hafid hafidhah kan? Teu kada ngapalkeun deui. Tinggal kita dawamkan, tinggal kita rutinkan. Kapan? Di waktu-waktu yang bebas kita boleh zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan di waktu yang memang ada zikir secara khusus. Jadi kalau ada zikir secara khusus, sudah saja sesuai dengan zikir yang diamalkan dan diajarkan oleh Nabi, zikir ma'surat yang ada sumbernya dari hadis. Tapi untuk situasi yang di luar itu, kita pun mangga, termasuk di pasar ketika teu aya nu ngaladangan, milih scrolling atau milih zikir? Milih scrolling kan ya. Lagi bebas milih scrolling. Padahal kan ketika kita milih zikir itu menjadi ibadah yang bisa kita bergantung kepada hal tersebut. Sebagaimana dalam pertemuan yang pernah saya gambarkan tentang penghuni surga, salah satu keistimewaannya koneksi dengan Allahnya tidak terputus. Dalam hal ini zikir kepada Allah. Hatta berubah gerakan dari tidurnya pun yang terdengar adalah zikir. Ya. Ku Abdullah bin Amr bin As nginep teh geningnya Pak nu 3 hari kan tidak melihat gambaran amal istimewa, bahkan tahajud ge henteu jelema ieu teh, saum sunat oge henteu jelema ieu teh, tapi nu ka Bandungan setiap berubah gerakan dari tidurnya terdengar lafaz zikir oleh Abdullah bin Amr bin As. Urang mah boro-boro keur teu sadar gitu, keur sadar ogen teu dikirkannya. Ieu mah jelema nuju bobo Pak, lilir teh pan nyawa orang teh can sadayana balik cikolot manya, belum sepenuhnya sadar, tapi lilirna ogen zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hebat. Jadi zikir itu memang kalau menurut Ubaidillah bin Mas'ud, ketika lisan kita basah dengan zikrullah, maka ibarat kita sholat sepanjang waktu, karena kita selamanya koneksi dengan Allahnya terjaga. Tapi tadi sanes muku di lisan,
lisan Allahu Akbar ila guna salat terusnya ngaladangan gitunya. Nah eta mah berarti zikirna masih kene bil lisan gitu, teu apal nu diucapkeun naon, konsekuensina naon gitu. Nu diucapkeun Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi dina kenyataan toko jeung dagangan anu maha besar teh gitu. Sehingga ya panggilan Allah ge dicuekeun gitu nya. Kan lamun Allahu Akbar mah oh eureun gitu. Langsung sambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. 5 menit deh. Yang kedua atau keberapanya? Nah, kesekian pokoknya mah. Yang kemudian masuk pasar itu seperlunya. Harus masuk pasar seperlunya. Seperlunya kalau tukang dagangnya perlu gitunya. Tapi lamun geus tutup mah tong monok oge gitunya. Seperlunya. Dasarnya athar dari Salman Al-Farisi. Athar itu ucapan para sahabat. Itu namanya athar. Jadi athar itu beda sama hadis. Kalau hadis ucapan Nabi salah satunya terjemahannya. Kalau athar ucapan para sahabat. Bukan hadis, tapi menunjukkan bahwa ini teh sumbernya dipastikan dari Nabi gitu. Referensinya dari Nabi. Karena pergaulan sahabat dengan Nabi. Jadi bobot asar itu jauh lebih berbobot dan bernilai kebenaran dibandingkan pendapat para ulama sekalipun. Ya. Jadi kalau ada asar, ada pendapat para ulama, ya asar dulu yang dikedepankan. Karena asar mah referensinya dipastikan itu ti Nabi. Karena sahabat mah gaul nage jeung Nabi. Dan para sahabat itu kulluhum udul, dihukumi orang-orang yang adil, tidak mungkin berdusta. Maka dalam ilmu hadis Pak, pemeriksaan rawi itu berhenti di tabi'in. Sahabat itu tidak diperiksa lagi. Jadi kalau di tabi'in sudah adil, bagus kualitasnya, maka dipastikan nyambung ke sahabat, ka Rasul ti sahabat. Jadi ulah dipertanyakan sahabat ieu soleh henteu nya, ngabohong henteu nya, wah itu doraka tuh. Ya, kalau kita menganggap sahabat itu tidak adil, maka sepakat ilmu hadis mah kulluhum udul. As-sahabah kulluhum udul. Sahabat itu semuanya dihukumi adil. Dan dina Al-Qur'an gen radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka. Siapa mereka? Para sahabat. Allah yang meridhoi. Makanya kenapa ketika disebut sahabat An Abi Hurairah radhiyallahu anhu gitu. Karena di Al-Qur'an kan Allah menyebut Allah ridho kepada para sahabat. Allahu anhu gitu. Nah, kata Salman Al-Farisi, la takunanna in istata'ta awwala man yadkhulus suq wala akhira man yakhruju minha fa innaha ma'rakatus syaitan wa biha yansibu rayatahu. Jika kamu mampu, jangan menjadi orang pertama yang masuk pasar dan jangan orang yang terakhir yang keluar dari pasar. Jadi can dibuka moal teh geus ditungguan. Nah, nungguan buka itu menjadi orang pertama gitu. Orang pertama mah cenah usah muka pantona gitu ya. Security-na gitu ya. Nah, eta mah tugasna gitu muka pasar gitu. Ini pengunjung gitu. Jangan menjadi orang pertama yang mengunjungi pasar dan jangan orang terakhir yang keluar dari pasar. Karena kata Salman Al-Farisi, pasar itu tempat pertempuran setan dan tempat setan menancapkan panji-panjinya. Jadi setan di pasar dan di tempat lain lebih banyak di pasar gitu. Karena kan dalam ilmu setan, dalam ilmu persetanan gitu ya, kan ada tempat-tempat tertentu yang menjadi tempat favorit setan, para setan. Termasuk salah satunya pasar. Maka ibu-ibu punten kalau menjadikan pasar swalayan mau tempat healing, tobat. Nah, da eta teh tempat terburuk, bukan tempat untuk healing gitu ya. Kita mendatangi tempat terburuk gitu. Terlebih dalam situasi yang galau.
Misalkan ibu teh galau gitu, paseha jeung salaki gitu, ceu ame abi cager ajakan abi kamolah galau kudu nama ka pasar teh zikir tempat terburuk ieu keur galau gitu, maka wajar lamun sagala dicokot gitu, sagala dicokot kalap balanyana gitu, tos eta alhamdulillah cenah seger deui gitu. Kita sudah keluar dari jalur syariat, ke pasar tidak seperlunya, sagala dirawel atau cuma sekedar cuci mata gitunya, window shopping gitunya. Tina naon sih window shopping, tina naon bu, pami misalkan isuk pageto balanya iya gitunya, ini mah window shopping lah mangga kalau itu keperluannya. Tapi jangan tadi situasi sedang galau, ibu teh tepararugu hati dan sebagainya, teu stabil emosina, justru ke pasar mendatangi tempat terburuk, mendatangi tempat setan berkumpul, ngaropi jeung kongkong-kongkong nanti didinya setan teh gitunya. Maka kita masuk dalam keadaan seperti itu gampang nanti dikolebatkeun ku setan. Balik ka imah boro-boro salam keur teu pararugu hate ieu hatunya jebrod panto oge salam teu salam miluh teu eta setan ka bumi ngiring gitu. Karena anjuran Islam kan kita masuk rumah harus salam, ada tidak ada orang salam. Untuk apa? Untuk memutus setan teh teu milu gitu. Teu milu ka urang. Termasuk orang makan bismillah itu menghentikan setan ikut makan. Termasuk ketika kita berpakaian alhamdulillah itu menghentikan setan untuk ikut berpakaian. Termasuk ke rumah assalamualaikum menghentikan setan untuk ikut masuk ke rumah. Maka gambaran setan itu kan aya gambaran setan anu lintuh, kasep, bersih gitu, bajuna halus, ta eta teh setan anu sok marangan jelma-jelma anu tanpa zikir. Nutara doa gitu, baju asal gabres, tuang asal ngahuap gitunya. Termasuk maaf dalam berhubungan pun ketika dia lewat doa berhubungan itu akan menyebabkan setan gengoloan sebunya. Hati-hati. Maka lamun anak bantangul emutan baheula teh make doa teu nya gitu nyeuna gitu. Bisa teu make doa teh setan itunya, karakter setan masuk gitu. Naudzubillah. Karena memang seperti itu konsepnya. Maka pasar seperlunya, jangan menjadi orang pertama, jangan menjadi orang terakhir, karena di sana tempat berkumpulnya setan dan menancapkan benderanya. Masih ada beberapa adab-adab yang kalau diterangkan akan sampai jam 10:30. Maka dicukupkan saja sekian. Mudah-mudahan di pertemuan yang lain akan terbahas. Sebelum ditutup, aya patarosan hiji atau napi dua? Hiji lah. Tos wengi. Bapak-bapak teu aya, ibu-ibu teu aya, urang tutup ku doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.